Salam sejahtera sahabat Alkitab semua. Kembali lagi kita bertemu dalam seminar YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat Natal pada tahun 2025 dan juga selamat memasuki tahun baru di tahun 2026. Nah, sahabat Alkitab, kita berjumpa lagi dalam acara seminar Alkitab ini dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik atau tema yang cukup menarik, yaitu tentang kehidupan dari sang entah menuju sang entah yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Subandrio PhD. Dan sahabat Alkitab tentu sudah mengenal Pak Bambang. Pak Bambang adalah pensiunan dosen dari STFT Jakarta, khususnya pada menjadi dosen di Perjanjian Baru ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Mas Lukas. Selamat sore, sahabat Alkitab. Ya, terima kasih Pak Bambang yang sudah bisa mengisi kembali untuk kegiatan seminar di awal tahun pada kesempatan kali ini. Nah, sahabat Alkitab, seperti yang saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kehidupan dari sang entah dan menuju sang entah. Nah, mungkin ini berbicara tentang gagasan, khususnya tentang kematian, kebangkitan, keselamatan, surga dan neraka yang itu merupakan banyak gagasan yang masih merupakan bersifat spekulasi, begitu Pak Bambang ya, Pak? Ya, Ya, nah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dari Pak Bambang tentang topik ataupun tema ini. Dan mungkin sahabat Alkitab juga sudah pernah membaca tentang kehidupan dari sang entah menuju sang entah ini. Ini adalah kalau tidak salah ini salah satu tulisan dari Pak Bambang yang pernah ditulis ya Pak, ya, di sebuah betul. artikel. Iya. Baik, sahabat Alkitab, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, kita akan terlebih dahulu menyaksikan sebuah tayangan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Atau puji Tuhan, kita bersyukur melalui program yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga orang-orang Mentawai yang tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca. Sekarang puji Tuhan sudah ada perubahan dari umat yang tidak pernah membawa Alkitab atau buku pujian, itu akhirnya mereka bawa dan mereka tertarik untuk bisa membaca isi dalam Alkitab dan puji-pujian yang ada di dalam buku pujian tersebut. Program Pembaca Baru Alkitab Siberut Kepulauan Mentawai telah selesai dilaksanakan. Selama 1 tahun pelaksanaan, program ini diikuti oleh 1.322 warga belajar yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, dan Siberut Tengah, dengan jumlah warga belajar yang lulus sebanyak 1.122 orang. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali berupaya untuk menolong umat Tuhan melalui literasi dalam program Pembaca Baru Alkitab di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dengan target jumlah peserta 1.200 orang, dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai 2 miliar rupiah. Mari bersama kita mendukung program Pembaca Baru Alkitab di Nias Selatan, sehingga umat Tuhan dapat merasakan indahnya berjumpa dengan Tuhan melalui kemampuan untuk membaca dan memahami Alkitab. Sahabat Alkitab, tayangan atau video yang baru saja sahabat Alkitab saksikan adalah sebuah program dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu program PBA atau Pembaca Baru Alkitab, yaitu program literasi yang membantu umat yang ada di pedalaman untuk mereka bisa membaca dan menulis, sehingga mereka nantinya diharapkan bisa membaca Alkitab dengan baik. Nah, untuk program PBA saat ini itu diselenggarakan di Pulau-Pulau Batu, Nias Selatan. Nah, bagi sahabat Alkitab yang tergerak untuk mendukung dan mensukseskan daripada kegiatan Pembaca Baru Alkitab ini, sahabat Alkitab dapat berdonasi dan mengirimkan donasinya ke rekening-rekening yang ada di layar ataupun video yang tadi sahabat Alkitab boleh saksikan. Nah,
Baik, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan kita pada saat ini dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang untuk memulai materinya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Lukas. Sekalipun sudah terlambat, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat tahun baru 2026 untuk para sahabat Alkitab. Nah, pada saat ini kita akan mempergumulkan satu suatu topik yang judulnya itu mungkin mencerminkan apakah apatisme atau skeptisisme, ya? Perjalanan kehidupan dari sang entah menuju sang entah. Tapi sebenarnya dari judul ini tercermin adanya ketidakpastian karena kita tidak mungkin menggenggam rahasia sang pemilik kehidupan itu 100%. Entah asal-usul kita, entah perjalanan kita. Nah, sebagai acuan, perkenankan saya share screen. Ya, jadi ini sebuah refleksi atas asal dan tujuan manusia. Pertanyaan kita, dari mana dan mau kemana hidup ini? Dan ini satu pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab dengan tuntas gitu. Apakah perjalanan kita dari mana mau kemana ini eh, ada satu kepastian yang bisa dibuktikan? Ternyata jawabannya selalu spekulatif. Kenapa saya katakan spekulatif? Sebab tidak ada satu ilmu pun yang bisa menunjukkan atau membuktikan perjalanan kehidupan ini dari mana mau kemana. Kadang-kadang orang juga pesimistik untuk menjawab dari mana mau kemana hidup ini. Karena pesimistik, ya biasanya orang menjadi skeptis. Kenapa memikirkan hal yang tak bisa tuntas dipikirkan begitu. Sehingga menimbulkan sikap yang apatis, ya. Apatis, seakan tidak peduli. Ini kalau kita bertanya tentang dari mana mau kemana hidup ini. Kalau kita mempelajari teori asal-usul manusia, ternyata ini bermacam-macam. Asal-usul manusia pun tidak ada yang bisa memastikannya. Semua ilmu pengetahuan hanya berupa dugaan-dugaan, meskipun didasarkan pada alasan-alasan yang akademis. Menurut para ilmuwan, ada beberapa teori utama mengenai asal-usul manusia. Yang pertama, teori evolusi yang sudah sangat terkenal, teori Charles Darwin. Kemudian teori out of Africa, teori multiregional, dan teori Toba. Teori evolusi itu menyatakan bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang bersama spesies lain melalui seleksi alam. Jadi, asal-usul dari semua makhluk hidup itu sama, kemudian berkembang secara evolutif, dan alam melakukan seleksi yang bertahan hidup adalah yang terkuat. Survival of the fittest, begitu. Ini teori evolusi. Teori out of Africa berpendapat manusia modern ini berasal dari Afrika Tengah dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan dalam perjalanan memakan waktu jutaan tahun, akhirnya manusia ini berkembang sedemikian rupa secara evolutif sehingga dari benua yang satu ke benua yang lain itu bisa bervariasi manusia itu. Teori multiregional menyatakan bahwa manusia berevolusi secara terpisah di berbagai wilayah dunia
namun kemudian saling bercampur secara genetik. Dalam teori ini eh, tidak dianggap bahwa manusia itu berasal dari satu titik dan satu spesies yang sama, tetapi di masing-masing benua itu ada manusia purba dan kemudian berevolusi di berbagai wilayah dunia ini dan bercampur secara genetik. Sedangkan teori Toba ini berpendapat bahwa manusia purba hampir punah sekitar 70.000 tahun yang lalu akibat letusan supervulkan Toba di Sumatera. Populasi manusia modern yang selamat dari bencana ini kemudian berkembang dan meluas menjadi populasi manusia saat ini. Ini kalau kita kemukakan secara ringkas. Teori fiksisme, masih ada satu teori fiksisme. Ada teori fiksisme Aristoteles yang berpendapat bahwa organisme yang ada ini tidak sempurna, tetapi selalu bergerak ke arah keadaan yang lebih baik, dan suatu jenis organisme yang diciptakan Tuhan itu bersifat tetap. Nah, kalau menurut teori ini berarti masing-masing spesies itu ya memang seperti itu, sudah fix. Hanya masing-masing kemudian berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Kalau ada kelainan atau cacat tubuh, itu dianggap disebabkan karena adanya mutasi gen, atau kalau secara imaniah, dianggap sebagai kutukan dari sang penguasa supranatural atau Tuhan. Teori Lamarckisme yang dicetuskan oleh Jean-Baptiste de Lamarck, seorang ahli botani yang menjelaskan bagaimana dan mengapa perubahan pada makhluk hidup itu terjadi. Menurut Lamarck, makhluk hidup itu memiliki kecenderungan alamiah untuk berkembang maju dan memiliki kemampuan meneruskan ciri-ciri esensial yang berkembang selama perjalanan hidup mereka. Bagi ahli botani tentu sangat mengenal hukum Mendel. Teori ini dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel, seorang biarawan Austria. Ia mengemukakan bahwa sifat-sifat tertentu makhluk hidup dapat diturunkan dengan ketelitian yang akurat. Jadi, masing-masing makhluk hidup akan menurunkan sifat-sifat tertentu kepada turunannya. Pergumulan utama pada saat ini, kemana tujuannya? Mengapa? Karena toh, kalau kita berbicara asal-usul manusia, dari manapun atau teori manapun yang kita anut, yang jelas tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa kita ini sudah ada. Jadi dalam kenyataan, manapun teori yang kita anut tidak dapat kita ingkari bahwa kita ini ada, sudah ada. Bahkan seandainya tidak mempertanyakannya sekalipun. Itu sebabnya kita akan menitik beratkan pergumulan kemana tujuannya. Mempergumulkan asal-usul bukannya tidak penting, tetapi tidak lagi mendesak dan tidak lagi menjadi masalah utama. Sebab seperti tadi saya katakan, toh kita ini sudah ada. Jadi, apapun teori yang kita anut tentang asal-usul yang menjadi kenyataan, kita sudah ada. Itu yang menyebabkan mempergumulkan asal-usul itu tidak lagi mendesak.
Kini hal yang ada di hadapan kita dan terus menjadi pergumulan adalah kemana tujuan akhir perjalanan hidup manusia ini. Itu sebabnya refleksi ini akan lebih mempergumulkan akhir perjalanan hidup manusia. Dan refleksi ini sengaja kita bicarakan pada awal tahun 2026. Sebab kita ini semua berjalan mengarah ke depan. Dan di awal tahun 2026 ini mari kita mencoba memikirkan kemana sebenarnya tujuan kehidupan manusia ini. Ada 3 pertanyaan yang mengusik. Yang pertama, ketika seseorang meninggal dunia, apakah hanya tubuhnya yang mati, sedangkan rohnya terbang melayang? Ada pendapat yang demikian memang. Kalau manusia mati, yang mati itu tubuhnya, sedangkan rohnya tetap ada dan terbang melayang. Pertanyaan kedua, seandainya ada kebangkitan, kapankah kebangkitan itu terjadi dan seperti apakah kebangkitan itu? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah harapan kehidupan surgawi bagi orang beriman dapat dijelaskan? 3 pertanyaan ini yang selalu mengusik hati kita. Ketika seorang meninggal, apakah tubuhnya yang mati dan rohnya melayang? Kalau ada kebangkitan, kapan kebangkitan itu terjadi dan seperti apa wujudnya? Dan bagaimana harapan kehidupan surgawi itu bisa dijelaskan? Nah, dalam penelitiannya, Claudia Caesar, dalam bukunya Resurrection of the Body in Early Judaism and Early Christianity, Caesar mengemukakan bahwa sejak abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, gagasan tentang kehidupan setelah kematian itu bervariasi, bermacam-macam. Variasi yang pertama, ada pengharapan akan kebangkitan tubuh. Jadi manusia ketika mati, yang mati tubuhnya, rohnya tidak mati, sehingga ada pengharapan akan kebangkitan tubuh. Ini kalau kita membaca kitab 1 Henoch pasal 51, kitab 2 Makabe, dan kitab Sibylline Oracle 4. Ada juga yang berpikir bahwa kebangkitan tubuh dan immortalitas jiwa itu ada. Artinya, ada kebangkitan tubuh dan ada immortalitas jiwa-jiwa yang tidak mati. Itu bisa dibaca dalam 1 Henoch 91, pasal 103, 4 Ezra, dan kitab 2 Baruk. Yang ketiga, ada gagasan yang ambigu tentang kebangkitan itu. Jadi pada satu sisi percaya adanya kebangkitan tubuh, tapi pada sisi lain kebangkitan seperti apa itu tidak begitu jelas. Itu bisa kita baca dalam kitab 1 Henoch, Wasiat Yehuda, dan Mazmur Salomo. Kitab-kitab yang saya sebut ini kitab-kitab yang tidak kanonik, artinya tidak terdapat dalam Alkitab saat ini, tidak masuk kanon. Yang keempat, ada gagasan tentang immortalitas jiwa dalam menunggu penghakiman. Jadi ketika seseorang mati, jiwanya yang immortal, yang tidak mati itu menunggu menunggu penghakiman terakhir. Pemikiran seperti ini tercermin dari dalam kitab 4 Makabe, kitab Kebijaksanaan Salomo, dan beberapa karya Philo.
Nah, dari keempat gagasan itu kemudian muncul subtema-subtema derivatif berikutnya. Ada pemikiran tentang transformasi jiwa. Ada pemikiran yang bersifat deterministik, bahwa manusia itu sudah dikodratkan masing-masing nasibnya. Ada pemikiran tentang pengetahuan adikodrati. Ada pemikiran tentang kebangkitan sebagai ganjaran kemartiran. Artinya orang-orang martir itu akan diganjar dengan kebangkitan dan kehidupan kekal. Ini subtema-subtema turunan dari 4 gagasan mengenai kehidupan setelah kematian. Dalam kekristenan sekarang, doktrin tentang kebangkitan sudah mulai tampak dalam liturgi, hukum-hukum, dan cerita-cerita di kalangan para nabi. Ini sejak dalam perjanjian lama, yang nanti ternyata diwarisi oleh kekristenan. Dalam literatur rabbinik, literatur para rabi, para guru-guru Yahudi yang lebih kemudian, mulai tampak gagasan yang lebih bersifat dualistik mengenai tubuh yang mortal dan jiwa yang immortal. Semula dalam tulisan-tulisan yang lebih awal belum tercermin konsep tubuh yang mortal dan jiwa yang immortal. Mati ya mati, kebangkitan ya kebangkitan seluruhnya begitu. Keyakinan kekristenan perdana mewarisi dan menggemakan tema-tema Yudais terkait dengan kebangkitan Yesus sebagai jaminan kebangkitan bagi umat beriman. Umat Kristen perdana mengaitkan kebangkitan Yesus dengan harapan mengenai kebangkitan umum orang-orang benar, sebagaimana gagasan umat Yahudi mengenai kebangkitan. Nah, gagasan tentang kebangkitan itu terkait dengan gagasan eskatologi, gagasan tentang zaman akhir atau akhir kehidupan manusia ini. Eskatologi itu berasal dari 2 kata Yunani eskatos yang berarti akhir atau hal-hal terakhir, dan logia yang berarti diskursus atau pembicaraan. Jadi eskatologi diartikan sebagai studi mengenai akhir segala sesuatu. Apakah itu akhir kehidupan individual, akhir zaman, atau akhir dunia ini? Nah, secara umum eskatologi Kristen diartikan sebagai studi tentang zaman akhir atau akhir kehidupan umat manusia. Apa yang akan terjadi pada akhir kehidupan umat manusia itu? Menurut Greg Beale, eskatologi perjanjian baru itu mewarisi eskatologi perjanjian lama. Berarti sebenarnya ada gagasan eskatologi Alkitabiah, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Nah, inti pengharapan ke depan itu adalah yang pertama, akan terjadi kesengsaraan besar atas Israel nih kalau di dalam perjanjian lama, yang berupa penindasan dan penganiayaan. Gagasan seperti ini tampak tercermin dalam kitab Yehezkiel dan kitab Daniel. Jadi di akhir zaman akan terjadi kesengsaraan besar atas Israel, atau nanti dalam perjanjian baru lebih universal atas seluruh umat manusia, dan terutama adalah orang-orang beriman. Yang kedua, setelah terjadinya kesengsaraan,
Israel akan berbalik mencari Allah. Ini kalau dalam Perjanjian Lama. Bisa kita baca di dalam kitab Hosea pasal 3. Dan umat Israel akan dibebaskan. Lebih dari itu, musuh-musuh Israel akan dihakimi. Nah, hal seperti ini nanti dalam Perjanjian Baru juga mengalami universalisasi, sehingga bukan hanya berlaku bagi Israel, tetapi berlaku bagi orang-orang beriman dan semua manusia. Pembebasan dan penghakiman ini akan terjadi karena kemenangan Mesias atas musuh-musuhnya. Harapan mesianik seperti ini terdapat baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Setelah kemenangan sosok ilahi ini, Allah akan menegakkan kerajaannya di bumi dan memerintah atasnya. Itu tercermin dalam Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4. Bersama dengan seorang raja keturunan Daud. Ini menurut Hosea. Nah, setelah masa kesengsaraan dan penganiayaan berlalu, akan terjadi kebangkitan orang-orang benar dan juga orang-orang yang tidak benar. Dengan dalam tanda petik nasib yang berbeda-beda. Untuk orang benar dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal, sedang bagi orang yang tidak benar akan menerima penghukuman kekal. Ini kalau kita mencoba mempelajari baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada dua pandangan Yudaisme di sekitar Perjanjian Baru. Di kalangan orang-orang Yahudi, ada pengharapan eskatologi transendental. Ini mencerminkan bentuk asli eskatologi Perjanjian Lama tentang kehidupan surgawi. Dan nubuat ditafsirkan secara harfiah, bahwa nanti di alam surgawi akan terjadi seperti itu. Yang kedua ada pandangan eskatologi kosmis, bahwa peristiwa-peristiwa eskatologis itu akan terjadi di bumi, bukan di alam surgawi sana. Artinya kalau tadi dibicarakan ada kesengsaraan, ada penindasan, ada sosok ilahi yang hadir dan seterusnya, itu bukan terjadi di alam surgawi, tetapi terjadi di bumi yang real ini. Ada juga gabungan keduanya, gagasan yang menggabungkan keduanya. Peristiwa eskatologis itu juga terjadi di alam surgawi, tetapi juga terjadi di bumi ini secara konkret. Ini tercermin di dalam tulisan-tulisan apokaliptik tertentu. Tahapan peristiwa eskatologi dalam kekristenan dikaitkan dengan kebangkitan Yesus. Nah, di sana kemudian timbul gagasan mengenai masa antara, masa penghakiman, dan kehidupan kekal. Jadi dari kebangkitan kemudian ada masa antara, ada penghakiman, dan ada kehidupan kekal. Nah, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, Robert Russell mengelompokkan dua pandangan teologis tentangnya. Yang pertama, pandangan subjektif. Dalam pandangan subjektif, dipercaya bahwa cerita mengenai kebangkitan Yesus hanyalah cara penuturan para murid Yesus dalam mengungkapkan pengalaman iman mereka terhadap diri Yesus. Jadi terlepas itu faktual atau tidak, tapi itu penuturan pengalaman iman para murid Yesus.
Kisah kebangkitan Yesus tidak bermaksud menceritakan kehidupan Yesus yang baru setelah kematiannya, melainkan sebagai kesaksian tentang pengalaman iman para murid yang diperbarui. Yang kedua, pandangan objektif. Dalam pandangan objektif dipercayai kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi secara faktual. Apa yang terjadi atas diri Yesus dalam kebangkitannya tidak dapat direduksi hanya sebagai cerita tentang pengalaman iman para murid, sebagaimana dilaporkan dalam tradisi penampakan diri Yesus dan cerita tentang kubur yang kosong. Ini pandangan objektif. Lebih lanjut, kalau kita berbicara pandangan subjektif, pandangan subjektif terhadap kebangkitan Yesus bervariasi, namun umumnya berpusat pada makna dan dampaknya bagi individu. Jadi bukan faktanya, tetapi lebih berpusat pada makna dan dampaknya bagi individu. Beberapa pandangan melihatnya sebagai pengalaman subjektif yang memicu keyakinan dan motivasi baru. Sementara yang lain menekankan signifikansinya sebagai pembuktian kuasa Allah, jaminan keselamatan, serta sumber harapan dan kehidupan baru bagi umat manusia. Pandangan ini seringkali berfokus pada dampak kebangkitan Yesus yang mengubah murid-muridnya dari ketakutan menjadi berani dan menjadi dasar bagi pekabaran kabar sukacita itu atau penginjilan. Nah, para teolog yang berada dalam aliran ini antara lain Rudolf Bultmann, John Dominic Crossan, John Haig, Gordon Kaufman, Hans Küng, Sally McFadyew, Norman Perrin, dan Rosemary Redford Ruther. Ini tokoh-tokoh teolog-teolog yang menganut pandangan subjektif. Tidak menitik beratkan fakta faktual, melainkan dampak dan makna dari kebangkitan Yesus itu. Lebih lanjut, pandangan objektif. Pandangan objektif ini menekankan unsur-unsur kontinuitas dan diskontinuitas antara Yesus dari Nazaret dan Yesus yang telah bangkit itu dengan istilah-istilah Yesus yang sudah bangkit mengalami transformasi. Yesus yang sudah bangkit mengalami transfigurasi. Dan Yesus yang sudah bangkit memiliki jati diri dalam transformasi. Jadi ada yang continue, tetapi ada yang discontinue. Yang continue adalah sama Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mati itu, yang disalibkan dan mati itu. Tetapi mengalami diskontinuitas sebab Yesus yang bangkit itu telah ditransformasi. Tidak lagi bertubuh duniawi dan bersifat duniawi, melainkan tubuh surgawi, mengalami transfigurasi. Yesus yang sudah dimuliakan yang bangkit itu, bukan seperti Yesus manusiawi sebelum kebangkitannya. Dan Yesus yang sudah bangkit itu mengalami jati diri yang ditransformasi, dalam transformasi. Pendukung pandangan ini percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit secara ragawi. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kebangkitan Yesus bersifat personal dan spiritual, sehingga tidak harus disertai kontinuitas fisikalnya. Pandangan ini yang menganut bahwa Yesus yang bangkit itu tidak harus
eh, mengalami kontinuitas fisik. Pandangan ini bersifat agnostik dan menganggap bahwa tubuh Yesus juga hancur seperti orang-orang mati yang lain. Para teolog yang menganut pandangan objektif antara lain Raymond E. Brown, Karl Barth, Gerald O'Colin, William Lane Craig, Stephen Davis, Wolfhard Pannenberg, Pim Parkins, Ted Peters, Janis Martin Soski, Sandra Snyder, dan Richard Swinburne. Jadi baik pandangan subjektif maupun objektif, penganutnya itu cukup banyak. Para teolog yang beken, para teolog-teolog besar. Jadi bukan hanya dianut oleh orang-orang yang tidak ternama, tapi orang-orang yang ternama, bahkan teolog-teolog besar. Pertanyaan kita, apakah kebangkitan itu kebangkitan ragawi? Para penganut pandangan bahwa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan ragawi, lazimnya segera menghubungkannya dengan kebangkitan umum yang akan terjadi pada hari kiamat dan hadirnya ciptaan baru. Dibayangkan bahwa kebangkitan semua manusia itu akan sama seperti kebangkitan Yesus setelah disalibkan. Itu akan terjadi pada hari kiamat dan hadirnya ciptaan baru. Kebangkitan Kristus telah mengubah realitas setiap orang. Karena apa? Kebangkitan Kristus yang ragawi itu, yang menjadi buah sulung bagi kebangkitan umat manusia, mau tidak mau menjadi pola kebangkitan realitas manusia. Kebangkitan dari maut yang diawali dari hati umat beriman akan digenapi dalam tubuh rohani, sebagaimana dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 itu. Jadi kebangkitan ragawi itu adalah kebangkitan dalam tubuh surgawi, bukan lagi dalam tubuh duniawi. Pada hari kiamat, transformasi alam semesta dengan segala isinya akan terjadi secara sempurna. Dengan demikian, dalam ciptaan baru itu terkandung unsur-unsur kontinuitas dan diskontinuitas dari dunia sekarang ini. Kapan munculnya doktrin tentang kebangkitan ini? Doktrin kebangkitan sudah ada jauh sebelum era kekristenan. Jadi itu bukan eksklusif. Ada dalam iman Kristen. Tapi sebelum era kekristenan, sudah ada doktrin kebangkitan itu. Di sekitar abad keempat sebelum Masehi, Ayub menulis, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun, aku akan melihat Allah." Ini yang dikatakan dalam kitab Ayub pasal 19, ayat 25 dan 26. Di pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi, Daniel menulis, "Dan banyak dari antara orang-orang yang tertidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan atau kengerian yang kekal." Ini yang kita temukan dalam kitab Daniel pasal 12. Pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi, Yesaya menulis, "Ya Tuhan,
orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Yesaya 26 ayat 19. Keyakinan seperti itu, baik seperti yang terdapat dalam kitab Ayub maupun dalam kitab Daniel dan kitab Yesaya, keyakinan seperti itu masih merupakan keyakinan umum pada zaman Perjanjian Baru. Sebagaimana tercermin dalam kisah kebangkitan Lazarus dari kematian. Ketika Yesus berkata kepada Marta bahwa Lazarus akan bangkit lagi, maka Marta pun menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Apa yang dikatakan Marta ini mencerminkan keyakinan umum bahwa kebangkitan tubuh itu akan terjadi pada akhir zaman. Nah, di dalam keyakinan Israel, peristiwa eskatologis itu merupakan waktu Israel mengalami restorasi. Perjanjian baru, terutama Injil-Injil sinoptik, hanya sedikit berbicara tentang akhir dunia ini secara keseluruhan. Sejalan dengan eskatologi perjanjian lama, eskatologi perjanjian baru yang tercermin dalam eskatologi Injil-Injil sinoptik lebih berorientasi pada restorasi Israel di masa depan. Artinya harapan-harapan eskatologis itu tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan pengharapan Israel ke depan begitu. Hanya dalam surat-surat Pauluslah gagasan tentang eskatologi lebih berkembang ke arah zaman akhir, meskipun sudut pandangnya tetap dalam bingkai kehidupan jemaat-jemaat yang dilayani dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Gagasan Paulus lebih lanjut. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, di sana akan tercermin bahwa pemikiran teologisnya itu pada dasarnya bersifat eskatologis. Artinya orientasinya ke akhir zaman gitu. Dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat, Paulus selalu mengacu pada gagasannya tentang masa atau zaman yang akan datang, atau zaman eskatologis. Paulus memaparkan gagasan eskatologinya dalam bingkai sejarah dan pengalaman hidup yang sedang terjadi dan dialami oleh jemaat pada waktu itu. Eskatologinya bertolak dari pemahamannya tentang makna kebangkitan Yesus. Gagasan tentang kebangkitan masih mewarisi keyakinan Yahudi. Nah, gagasan tentang eskaton, masa akhir itu, dikaitkan dengan gagasannya tentang keselamatan, kebangkitan orang mati, dan parusia atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi, seperti harapan umat Yahudi pada umumnya, Paulus juga berpikir bahwa akhir zaman itu akan terjadi kelak, dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan akhir zaman adalah digenapinya keselamatan secara sempurna, terjadinya kebangkitan orang mati, dan pada saat itulah Kristus hadir yang kedua kalinya dengan kemuliaannya dan akan tampil sebagai hakim untuk menghakimi umat manusia. Tentang eskaton atau tentang akhir zaman. Menurut Paulus, meskipun zaman akhir atau eskaton itu telah datang atau telah direalisasi dalam diri Yesus, namun kehendak Allah belum terlaksana secara sempurna dan sepenuhnya di dunia ini.
Betul, dengan kehadiran diri Yesus, eskaton itu sudah direalisasi. Tetapi sebenarnya itu baru inaugurasi, baru peresmian zaman akhir itu. Belum sempurna. Kehendak Allah belum terlaksana sepenuhnya dan sempurna di bumi ini. Kehendak Allah itu baru terpenuhi secara sempurna kelak pada masa yang akan datang, ketika melalui campur tangan ilahi, kuasa jahat dikalahkan. Pada waktu itu, umat beriman akan menjadi bagian dalam tatanan Allah yang baru, yang disebut kerajaan surga itu. Jadi kalau demikian, kerajaan surga bukan wilayah, bukan teritori, melainkan satu tatanan baru di mana Allah sebagai raja, perintahnya ditaati dan kedaulatannya diakui. Itu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, tentang keselamatan, kalau berbicara tentang keselamatan, karena tadi menurut gagasan Paulus, dalam akhir zaman itu akan terjadi kepenuhan keselamatan. Mau tidak mau kita harus berbicara juga tentang keselamatan. Paulus memahami keselamatan sebagai sesuatu yang bersifat holistik. Tidak hanya menyangkut jiwa manusia dan tidak hanya berkiblat ke kehidupan setelah kematian. Jadi keselamatan itu bukan hanya masalah rohani, bukan hanya masalah jiwa, tapi holistik, menyeluruh. Dan tidak hanya berkiblat pada kehidupan setelah kematian, tetapi kehidupan masa kini dan kehidupan yang akan datang. Keselamatan mencakup keutuhan manusia, bahkan keutuhan seluruh ciptaan yang melampaui batasan ruang dan waktu, meliputi masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi keselamatan bagi Paulus mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Keselamatan adalah kondisi dan situasi berelasi dengan Allah secara erat dan benar. Relasi tersebut akan memengaruhi segenap aspek kehidupan manusia dan seutuh ciptaan. Sehingga terwujudlah damai sejahtera atau shalom Allah di antara seluruh ciptaannya, dimanapun dan kapanpun. Berarti keselamatan itu sesungguhnya melampaui ruang dan melampaui waktu itu sendiri. Halo Pak Lukas? Ya, Pak. Apakah screen saya masih bisa dilihat? Masih, Pak. Oh baik, saya pikir berpersoalan. Baik, kalau begitu saya lanjutkan beberapa slide lagi, terus kita jeda. Tentang kebangkitan orang mati. Keyakinan Paulus, dan ini sebenarnya keyakinan Alkitabiah ini, tentang kebangkitan orang mati didasarkan pada kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, Kristus disebut sebagai yang sulung dari kebangkitan orang mati. Kebangkitan itu adalah kebangkitan dari kematian gitu. Oleh sebab itu kalau kita membaca surat-surat Paulus, ia lebih suka menggunakan istilah kebangkitan orang mati daripada kebangkitan daging. Lain ini pengertiannya. Kebangkitan orang mati, maksudnya yang mati, yang bangkit itu ya orang yang mati itu. Sebaliknya, yang mati ya orang yang mati itu, yang kemudian kelak dibangkitkan. Tapi pengertian kebangkitan daging kemudian mengandaikan ada bagian dari manusia ini yang immortal, yang tidak mati begitu. Paulus tidak punya gagasan ke sana, melainkan ia lebih suka menggunakan istilah kebangkitan orang mati, yang dibangkitkan orang yang mati itu. Dan yang mati ya orang yang akan dibangkitkan itu.
Sesuai dengan gagasan dasar Perjanjian Lama, pada hakikatnya kematian manusia adalah kematian manusia seutuhnya. Sebagaimana kehidupan manusia adalah kehidupan manusia seutuhnya. Jadi dalam memandang kebangkitan, Paulus tidak berpikir secara dualistik, bahwa manusia terdiri dari unsur yang mortal dan immortal, yang mati dan yang tidak mati. Paulus tidak hanya membicarakan kematian tubuh atau kematian daging sebagai unsur pembentuk manusia, melainkan kematian manusia itu sendiri. Sebelum kematian, manusia dikaruniai cara berada kini dengan tubuh duniawi, atau lebih tepatnya, cara bereksistensi duniawi, cara berada duniawi. Sedangkan setelah kebangkitan, manusia akan dikaruniai cara berada nanti dengan tubuh surgawi, atau lebih tepatnya, cara bereksistensi surgawi. Jadi ketika kita masih hidup saat ini, kita berada dalam cara berada kini dengan tubuh duniawi. Tapi kelak ketika kita dibangkitkan, kita akan berada dalam cara bereksistensi nanti atau cara bereksistensi surgawi. Nah, tubuh duniawi dan tubuh surgawi ini kalau kita membaca 1 Korintus 15, cara berada kini yang kita sebut tubuh duniawi itu dikatakan oleh Paulus ditaburkan dalam kebinasaan, dalam phora, tetapi akan dibangkitkan dengan cara berada nanti dalam ketidakbinasaan atau aftarsia. Jadi cara berada kita kini, tubuh duniawi ini, phora. Tapi nanti ketika kita dibangkitkan, yang kita kenakan itu adalah tubuh surgawi atau cara berada nanti yang aftarsia, tidak binasa. Cara berada kini atau tubuh duniawi kini itu ditaburkan dalam kehinaan atau dalam atimia dan dibangkitkan dalam kemuliaan atau doksa. Jadi saat ini tubuh kita ini atimia, tapi nanti dibangkitkan dalam doksa. Ditaburkan dalam kelemahan atau athenesia dan dibangkitkan dalam kekuatan atau dunamis. Ini yang membedakan tubuh duniawi dan tubuh kebangkitan. Jadi tubuh duniawi adalah phora, aftarsia, phora, aftar atimia, dan astenesia. Sedangkan tubuh kebangkitan adalah aftarsia, doksa, dan dunamis sifatnya. Ini perbedaan tubuh duniawi dan tubuh surgawi menurut Paulus. Nah, semua itu sebenarnya melampaui makna fisikal, makna fisik. Secara simbolik, bangkit bersama Kristus berarti bertumbuh dan ikut ambil bagian dalam kehidupan ciptaan baru yang terhubung dengan Kristus sebagai Tuhan yang telah bangkit itu. Dengan demikian, kebangkitan merujuk kepada kehidupan yang melampaui eksistensi fisikal manusia. Hal ini tidak hanya akan terjadi nanti setelah kematian fisik, melainkan juga terjadi pada saat ini, pada masa lalu, sejak seseorang menerima Kristus, dan masa yang akan datang ketika umat beriman bersama Kristus di akhir zaman. Secara metaforis, kebangkitan merupakan satu proses transformatif yang dengannya seseorang berproses menjadi sum morphus tes eikonos tu Christu, sesuai dengan gambar Kristus. Jadi kebangkitan
kebangkitan itu secara metaforis juga menggambarkan satu proses transformatif, bahwa orang beriman ini makin dibenahi untuk menuju kesesuaiannya dengan gambar Kristus. Oleh sebab itu, pada satu sisi kebangkitan melampaui makna fisikal. Barangkali kita jeda lebih dulu, Pak Lukas, untuk menyampaikan iklan LAI. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya stop share dulu ya. Baik, sahabat Alkitab, kita akan kembali melihat sebuah tayangan video dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sepoi-sepoi angin pantai menyibak wajahku. Aku terkagum oleh dua mobil yang menghampiriku tepat di pukul 4.15 menit. Hati yang gelisah menjadi damai, seperti embun pagi yang menguap oleh terik mentari. Di sudut rumah di kampung kecil Amarasi Timur, secercah harapan telah membuat kami tersenyum kembali untuk menumbuhkan tunas dari tanah kering di sini lewat buku hitam tua yang hari ini kami dapat. Alkitab kami menyebutnya. Kebetulan jemaat kami Tebang Barat adalah bisa disebut rata-rata jemaat baru, Kristen baru. Karena awalnya Desa Tumbang Bahan ini banyak beragama Hindu keharingan. Oleh sebab itu, Lembaga Alkitab Indonesia sangat penting sekali memberikan bantuan kepada jemaat di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak agar jemaat yang baru di tempat ini bisa memahami, bisa belajar tentang pentingnya firman Tuhan. Pada tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengajak kita semua untuk mendukung pengadaan 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya di daerah berikut ini: Samosir, Murung Raya, Malang bagian selatan, Sumbawa, Sumba Barat Daya, Lauje, Lama Holot, Wejewa, Pulau Taliabu, Pulau Seram, Timur Leste, Walak, Asmat, Kamoro, dan Tanah Miring Merauke. Kita bergumul, sekiranya Tuhan buka jalan supaya yang kakak, yang orang anggota CD wajib punya Alkitab. Dan hari Sabtu kemarin dapat surat dari Bapak Klasis, kalau kita mau dapat Alkitab dari lain. Dan saya sangat bersyukur karena pergumulan untuk punya Alkitab, setiap jemaat punya Alkitab, akhirnya setelah 5 tahun Tuhan jawab. Sahabat Alkitab sekalian, tayangan yang baru saja sahabat Alkitab saksikan adalah sebuah program dari LAI, yaitu SDK atau Satu Dalam Kasih. Nah, program Satu Dalam Kasih ini adalah wujud kepedulian Lembaga Alkitab Indonesia dalam menjangkau setiap umat yang ada di pelosok pedalaman Nusantara yang mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan Alkitabnya. Melalui program ini diharapkan mereka bisa mempunyai Alkitab sendiri dan tentunya
Alkitab itu dapat dibaca dan mengubahkan setiap umat yang ada di pelosok Nusantara. Bagi sahabat Alkitab yang ingin mendukung kegiatan atau program SDK ini, sahabat Alkitab dapat berdonasi dengan mengirimkan ke rekening-rekening yang ada di kolom chat dan juga di video yang baru saja sahabat Alkitab saksikan. Baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada saat ini. Untuk selanjutnya kembali saya serahkan kepada Pak Bambang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Lukas. Sahabat Alkitab, kita lanjutkan pergumulan kita mengenai kehidupan dari sang entah menuju sang entah ini. Saya kembali share screen, slide lebih lanjut tentang parusia atau tentang kedatangan Kristus yang kedua. Paulus dan Perjanjian Baru pada umumnya menyatakan bahwa kedatangan Kristus kembali tidak dapat diperhitungkan dan berada di luar wewenang manusia untuk menentukannya. Oleh sebab itu, umat beriman diimbau untuk selalu berjaga-jaga. Jadi tidak bisa diramalkan. Oleh sebab itu, segala bentuk ramalan tentang datangnya hari kiamat sebenarnya itu sangat spekulatif juga. Tidak ada dasarnya. Sekalipun kedatangannya tidak dapat diperhitungkan, Paulus tetap yakin bahwa parusia itu kelak pasti terjadi. Tidak bisa diperhitungkan, ya, tapi pasti datang. Kedatangannya kembali merupakan puncak dari zaman akhir, yaitu ketika Kristus datang kembali dengan kemuliaannya. Dalam Filipi 3 dan Kolose 3, hal ini jelas. Namun puncak itu masih menjadi pengharapan di masa depan, belum nyata bagi kita saat ini. Paulus masih berada dalam garis pemikiran eskatologi apokaliptik Yahudi pada umumnya, atau mengadopsi pengharapan itu untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang menjadi alamat suratnya pada waktu itu. Jadi kebanyakan jemaat yang dikirimi surat oleh Paulus berada dalam pergumulan, berada dalam penderitaan, dan berada dalam tekanan. Oleh sebab itu, Paulus menguatkan dan menghibur mereka dengan memberikan gambaran tentang kehidupan di masa depan itu bagi umat beriman dan bagi umat manusia secara keseluruhan. Nah, sekarang pergumulan kita ke depan setelah penghakiman, setelah kebangkitan, itu lazimnya dikaitkan dengan surga dan neraka. Dan ini menjadi pertanyaan kita, seperti apa surga dan neraka itu? Gagasan tentang kehidupan setelah kematian itu lazim dikaitkan dengan gagasan tentang penghakiman akhir dengan surga atau neraka sebagai balasannya. Umumnya orang meyakini bahwa setelah kematian ada dua kemungkinan yang akan dialami manusia. Kepada orang benar akan dikaruniakan surga sebagai ganjarannya, sedangkan orang fasik akan dimasukkan ke neraka sebagai hukumannya. Ini kalau disimplifikasi, keyakinan seperti ini rupanya mendominasi keyakinan manusia dari agama apapun begitu. Menurut penelitian John Casey dalam bukunya Afterlives, A Guide to Heaven, Hell, and Purgatory, gagasan tentang surga dan neraka dikembangkan pertama kali dalam agama Mesir kuno ternyata. Jadi sudah sejak lama, sejak zaman kuno, dalam agama Mesir sudah ada gambaran tentang surga dan neraka itu. Nah, sekarang bagaimana keyakinan ortodoks Israel kuno? Keyakinan ortodoksi Israel kuno, sebagaimana tercermin dalam kitab Ayub, mempercayai bahwa ibadah kepada Yahweh merupakan kewajiban bagi umat Israel
secara keseluruhan. Dan saya kira keyakinan seperti ini mewarnai kehidupan Israel dan mewarnai seluruh kitab dalam Perjanjian Lama. Ibadah kepada Yahweh menuntut peniadaan segala bentuk ritus kepada kuasa lain, termasuk kultus bagi orang mati. Jadi dalam keyakinan Israel tidak ada pengultusan bagi orang mati gitu, tapi hanya kepada Yahweh harapannya. Di dalamnya tidak tercermin adanya kepercayaan akan adanya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Ini keyakinan Israel Ortodoks kuno. Ternyata nanti keyakinan itu berkembang mulai dari keyakinan yang tidak begitu mempersoalkan kehidupan setelah kematian, nanti kemudian secara bertahap tumbuh keyakinan adanya kebangkitan dan adanya hidup setelah kematian itu. Hal ini berbeda dengan keyakinan Timur Tengah kuno pada umumnya, yang mempercayai adanya kelanjutan eksistensi manusia di masa depan. Jadi keyakinan agama-agama Timur Tengah kuno itu justru mempercayai adanya kelanjutan keberadaan manusia setelah kematian. Tetapi di Israel kuno, hal seperti itu justru tidak ada. Meskipun nanti dalam perkembangannya tumbuh juga keyakinan akan adanya hidup, kelanjutan dari hidup setelah kematian itu, dari kehidupan setelah kematian. Gagasan awal tentang Sheol. Sheol itu yang kita kenal sebagai alam maut, atau dalam PL Perjanjian Lama diterjemahkan dengan alam maut. Dalam Perjanjian Lama ditandaskan bahwa umat Israel haruslah menyembah Yahweh dengan penuh kesetiaan. Orang-orang mati dieksklusi dari peribadan kepada Yahweh. Maksudnya tugas peribadan itu adalah untuk orang-orang hidup gitu. Orang-orang mati itu sudah berada di dunia orang mati atau Sheol, alam maut, yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan Hades. Jadi nanti Septuaginta, Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, menerjemahkan Sheol itu dengan Hades. Sheol sebenarnya bukanlah neraka yang dalam bahasa Ibrani disebut Gehinom atau Gehenna, yang sering diartikan sebagai tempat pembakaran. Jadi Sheol itu sesungguhnya berbeda dengan Gehenna. Gehenna itu yang kita kenal sebagai neraka itu. Perjanjian Lama menandaskan bahwa Sheol benar-benar di luar alam Allah, atau paling tidak berada di luar kepedulian Allah. Jadi sangat dibedakan antara orang hidup dan orang mati. Orang hidup ini berada dalam keharusan menyembah Yahweh, orang mati itu sudah berada dalam Sheol gitu. Di dunia orang mati. Kitab Ayub melukiskannya sebagai suatu tempat di bawah bumi, bahkan di bawah air di jurang yang dalam, yang di atasnya bumi ditegakkan. Kegelapan dan bayang-bayang kematian secara metaforis digunakan kitab Ayub untuk menggambarkan kesedihan yang amat dalam. Jadi yang disebut alam maut itu adalah dunia bawah dalam konsep kosmologi kuno ya. Jadi manusia ini berada di dunia tengah, di bawah itu ada alam maut, dan di atas itu ada alam surgawi begitu. Tidak terlepas dari gagasan kosmologi kuno. Nah, hal ini yang bagi orang-orang modern mesti dipergumulkan. Apakah kita akan mengartikan surga dan neraka seperti itu? Atau sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam dari itu?
Gehenna atau Ben Hinnom. Dalam kitab Yosua pasal 15 ayat 8, kita temukan istilah Gehenna atau lembah Ben Hinnom atau lembah Hinnom yang dikatakan terletak di sebelah selatan sepanjang lereng Gunung Yebus, barat daya Yerusalem. Jadi ini sungguh-sungguh tempat real gitu. Dalam perjanjian lama pada mulanya, istilah ini benar-benar merupakan nama sebuah tempat. Jadi Ben Hinnom atau lembah Hinnom itu betul-betul ada suatu tempat yang pada waktu itu digunakan sebagai tempat pembuangan bagi orang-orang yang memang sudah tidak layak, dianggap tidak layak bergaul dengan manusia lain. Itu orang-orang yang sudah betul-betul disingkirkan dari kemanusiaan manusia. Kalau mereka dibuang ke lembah Ben Hinnom atau ke lembah Hinnom atau ke Gehenna itu. Namun dalam perkembangannya, istilah ini, istilah Gehenna, Ben Hinnom atau lembah Hinnom, dipergunakan untuk menyebut tempat pembuangan, tempat pengasingan bagi orang-orang yang disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat. Di sana orang akan merasa benar-benar terbuang dan terasing dari dunia manusia, bahkan tidak layak lagi bagi orang yang hidup. Itu nanti yang dalam perkembangannya merupakan ilustrasi dari neraka itu. Gehenna dimaknai sebagai neraka baru setelah bangsa Israel mengalami pembuangan dan terjadi percampuran gagasan antara pemikiran Hebraik ortodoks dengan alam berpikir Helenis. Jadi munculnya konsep neraka dan Gehenna dimaknai neraka itu baru setelah Israel mengalami masa pembuangan dan terjadi percampuran gagasan keagamaan antara pemikiran Ibrani, Hebraik dengan pemikiran Helenistik atau Helenis. Neraka lebih lanjut. Kalau dalam perjanjian baru kita membaca di Matius 5 ayat 21-22. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Di sana muncul gagasan neraka yang menyala-nyala. Di sini istilah neraka digunakan sebagai metafora sosial sesungguhnya, yang disejajarkan dengan hukuman Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin kepada seseorang yang dianggap telah melanggar hukum dan harus diasingkan. Jadi semula neraka itu metafora sosial untuk orang yang diasingkan karena melanggar hukum. Dalam Yudaisme periode tumbuhnya kekristenan dan di kemudian hari juga dalam agama Kristen dan Islam, terdapat keyakinan bahwa di masa depan akan terjadi pemisahan antara mereka yang diselamatkan dan mereka yang terkutuk. Keyakinan ini memiliki tempat utama dalam ketiga agama, baik Yahudi, Kristen, maupun Islam. Jadi pemisahan antara orang-orang yang diselamatkan atau yang diperkenan oleh Allah atau orang-orang benar dengan mereka yang terkutuk, yang fasik, itu ada dalam ketiga agama ini. Apakah neraka itu tempat penghukuman yang mengerikan gitu? Dalam kekristenan, drama penyelamatan manusia diawali dari keyakinan akan adanya dosa warisan atau dosa asal.
bahwa seluruh umat manusia bersalah dan ambil bagian dalam dosa Adam. Semua manusia terkutuk dan pantas menerima hukuman. Hukuman kekal itulah neraka yang digambarkan sebagai kondisi kengerian yang tidak terbayangkan. Ini bisa kita baca dalam Injil-Injil. Namun manusia dapat memperoleh keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Dengan demikian, masalah menerima keselamatan atau menerima hukuman kekal menjadi persoalan utama dalam iman Kristen. Dan ini yang sering dikaitkan dengan neraka sebagai tempat penghukuman yang mengerikan. Sebaliknya surga atau Samayim atau Uranos atau Uranoi. Samayim dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti surga atau bisa berarti langit. Demikian juga Uranos atau Uranoi, Uranos bentuk tunggal, Uranoi bentuk jamak dalam bahasa Yunani, itu juga bisa berarti surga dan bisa berarti langit. Dalam agama-agama kuno, surga dipahami sebagai tempat ilah-ilah atau para dewa berada. Di sana hanya ada kesukacitaan dan kedamaian abadi. Bagi bangsa Mesopotamia kuno, jurang pemisah antara manusia dan alam surgawi itu tidak terjembatani. Tidak seorang pun manusia dapat melarikan diri dari nasibnya. Bahwa setelah mati, mereka akan berada di dunia bawah yang kelam dan penuh ratap tangis. Itu yang dilukiskan dengan neraka. Menurut kepercayaan Mesir kuno, kecuali para dewa, surga juga terbuka bagi Firaun dan para pelayannya. Kemudian juga bagi semua orang yang berkenan kepada Osiris, dewa tertinggi dalam kepercayaan Mesir. Jadi semula diyakini yang disebut surga itu tempat para dewa berada. Tapi dalam perkembangannya karena Firaun itu dianggap keturunan ilahi, maka juga terbuka bagi Firaun, para pelayannya, dan orang-orang yang berkenan kepada Osiris. Nah, dalam perkembangannya, Israel dalam pergaulannya dengan bangsa-bangsa akhirnya memiliki konsep Yahweh itu bertahta di surga. Dalam agama Kanaan dipercayai bahwa El adalah pencipta surga atau langit dan bumi. Oleh umat Israel, sifat El ini kemudian diserap ke dalam diri Yahweh, Allah suku mereka. Jadi pada saat itu sebenarnya Yahweh itu Allah suku Israel. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain atau suku-suku yang lain memiliki El-El-nya masing-masing. Yahweh dipercayai bukan saja sebagai raja para ilah, melainkan sebagai Allah para ilah yang mengatasi ilah-ilah bangsa Kanaan. Bangsa Israel kuno meyakini bahwa Yahweh berada di surga, sedangkan dunia bawah yang penuh debu dan kegelapan adalah tempat bagi akhir hidup manusia. Seperti tadi saya mengutip kitab Ayub, di sini juga dalam kitab Ayub dikatakan bahwa orang-orang mati akan tertidur dalam Seol, dalam dunia orang mati itu. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Raja Yosia mengadakan reformasi keagamaan dan menandaskan bahwa hanya Yahweh lah yang harus disembah dan melarang keras segala bentuk permohonan kepada orang mati. Keyakinan Israel kuno ini secara garis besar tidak jauh berbeda dengan keyakinan bangsa-bangsa
di sekitarnya. Hanya bedanya, Yahweh dianggap Allah, segala Allah, yang melampaui ilah-ilah lain kekuasaannya. Semua dewa berada di bawah kekuasaan Yahweh itu. Perkembangan gagasan. Keyakinan Israel tentang kehidupan setelah kematian dan tentang surga dan neraka rupanya mengalami perkembangan secara bertahap. Nuh dikaruniai immortalitas. Diceritakan di sana bahwa Nuh itu tidak mati, sedangkan Henokh dan Elia diangkat ke surga ketika mereka masih hidup. Kitab Daniel dengan tegas mengatakan bahwa setelah mati, orang-orang benar akan hidup di surga. Yehezkiel juga menubuatkan adanya kebangkitan orang-orang mati dan orang-orang benar yang dibangkitkan akan berada di surga. Yesus tampil dengan mengumandangkan doktrinnya tentang kerajaan surga. Tetapi seperti tadi sudah kita bahas, kerajaan surga bukan tempat dan bukan wilayah, melainkan kondisi yang di dalamnya Allah sendiri memerintah dan orang-orang percaya akan masuk dalam kondisi itu, sedangkan orang-orang jahat akan dilemparkan ke dalam api kekal di luar kondisi berelasi dengan Allah itu yang telah disediakan untuk setan dan para malaikatnya. Nah, dari percakapan kita ini menjadi jelas bahwa surga dan neraka itu sesungguhnya bermakna metaforis, suatu metafora. Mengenai surga, hal yang ditekankan oleh kitab suci terutama adalah kondisi berelasi dengan Allah secara erat dan benar dalam damai sejahtera yang tidak terlukiskan dimanapun dan kapanpun. Kehidupan dalam relasi dengan Allah secara erat dan benar sesungguhnya melampaui ruang dan waktu, sekalipun dapat dirasakan dalam ruang dan waktu. Sekali lagi ini perlu ditandaskan. Kehidupan dalam relasi dengan Allah secara erat dan benar sesungguhnya melampaui ruang dan waktu, sekalipun dapat dirasakan dan dihayati dalam ruang dan waktu. Sebaliknya, neraka adalah kondisi dan situasi di luar relasi yang benar dengan Allah, yang termanifestasikan dalam bentuk keterasingan, penderitaan, ketersisian, dan ketiadaan damai sejahtera. Itulah kondisi neraka. Kondisi seperti ini pun tidak dibatasi dalam pengertian ruang dan waktu, sekalipun juga terwujud atau mewujud dalam kehidupan, dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi surga dan neraka sebenarnya melampaui ruang dan waktu, tetapi dapat dirasakan di dalam ruang dan waktu. Nah, sampai sekian percakapan kita. Waktu saya kembalikan kepada Pak Lukas dan saya stop share. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk penjelasannya dari sang entah menuju sang entah yang sudah kita saksikan bersama, sahabat Alkitab. Sebelum kita masuk kepada mungkin ada pertanyaan yang masuk, kita akan terlebih dahulu menyaksikan sebuah informasi dari Lembaga Alkitab Indonesia melalui video yang akan ditayangkan. LAI tengah mengembangkan ALIN, Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Download ALIN LAI di Play Store sekarang. Ya, sahabat Alkitab, video yang baru saja disaksikan, ini adalah salah satu aplikasi dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu ALIN, aplikasi yang berbasis kecerdasan buatan AI,
yang dikembangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membantu pengguna di dalam memahami Alkitab secara lebih mendalam. Karena itu bagi sahabat Alkitab silakan untuk mendownloadnya dan sahabat Alkitab bisa belajar melalui aplikasi Alim ini. Baik, Pak Bambang, terima Ya, kasih Pak untuk penjelasannya. Ini saya lihat tadi ada pertanyaan yang masuk, Pak. Saya akan silakan. coba bacakan dan nanti Pak Bambang akan menjawabnya ya, Pak. Ya, Pak Bambang, untuk yang pertama, Pak, pertanyaannya. Ya, Pertanyaannya adalah, dapatkah ketidaktahuan manusia, Pak, tentang esensi sang entah itu ya, yang dianggap sebagai, apakah itu dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi atau bisa dikatakan iman, atau justru itu merupakan kegagalan dari wahyu itu sendiri, Pak, tidak bisa mewujud nyatakan kepada manusia, Pak. ya, Ya, mungkin Pak Bambang bisa langsung tanggapi, Pak. baik. Iya. Jadi ketidaktahuan manusia akan sang entah itu yang dalam agama-agama diberi nama bermacam-macam. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Gusti, ada yang menyebut Tian, dan sebagainya. Banyak sekali sebutan bagi Sang Maha Kuasa itu. Nah, pada hakikatnya Sang Maha Kuasa itu tak terbatas. Ini harus diakui. Sedangkan pada sisi lain manusia itu terbatas. Tidak mungkin yang tak terbatas itu ditampung atau digenggam oleh yang terbatas. Sama seperti perahu kecil yang berlayar di samudera. Perahu kecil itu bisa merasakan samudera, tetapi tidak mungkin menampung samudera itu secara keseluruhan. Jadi bisa merasakan ketidakterbatasan samudera, tetapi tidak mungkin menampung samudera itu secara keseluruhan. Itu ilustrasi bagi manusia yang terbatas dalam memahami penyataan bukan pernyataan, revelation dari yang maha tak terbatas. Oleh sebab itu saya setuju dengan ungkapan tokoh-tokoh dogmatik yang mengatakan finitum non capax infinity. Yang terbatas tak mungkin menggenggam, merangkum, merengkuh yang tak terbatas. Jadi bagaimanapun kita tidak mungkin memahami Allah sepenuhnya. Tidak mungkin memahami penyataannya sepenuhnya. Dan kalau dibalik, seandainya Allah itu bisa dipahami sepenuhnya, maka ia berhenti sebagai Allah. Karena Allah itu tidak terbatas. Jadi kalau yang tak terbatas itu bisa kita pahami sepenuhnya, berarti menjadi terbatas. Oleh sebab itu, pertanyaan, apakah ketidaktahuan manusia itu bukti iman atau kegagalan wahyu? Bukan kedua-duanya. Ketidaktahuan manusia ini adalah pengakuan akan keterbatasan kemanusiaan kita dalam menangkap penyataan Allah. Wahyu itu mencerminkan sebahagian kenyataan Allah yang mampu kita tangkap. Jadi sebenarnya orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang menangkap penyataan Allah sejauh mereka mampu menangkapnya, bukan menangkap penyataan Allah secara utuh. Oleh sebab itu saya sering mengatakan, sebenarnya dalam berusaha mengenal Allah, kita ini adalah musafir, pencari kebenaran Allah yang tak pernah selesai, tak pernah tuntas. Demikian jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, lalu melanjutkan itu tadi Pak, apakah dengan keterbatasan ketidaktahuan kita itu berarti bahwa sesungguhnya kita ini sebagai manusia yang terbatas itu, gitu ya, eh, maka seharusnya kita mengandalkan kedaulatan ilahi itu ya Pak ya? Saya kira begitu. Jadi kita mesti bersandar dan mengakui kedaulatan ilahi yang maha tak terbatas itu.
dan kemampuan kita menangkap berkas-berkas cahaya kebenaran yang dipancarkannya itu terbatas. Jadi kebenaran yang kita miliki mestinya adalah bahagian dari kebenaran Allah yang tak terbatas itu. Jangan mengklaim bahwa kita ini adalah pemonopoli kebenaran. Nah, kekeliruan kita adalah sering merasa diri pemonopoli kebenaran Allah, seakan-akan kita ini yang mampu menggenggam kebenaran Allah, sedangkan orang lain tidak. Akibatnya merasa benar sendiri. Dan itu justru yang kita hindari. Begitu Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk jawabannya. Tentu sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, Pak Bambang, saya lihat sudah tidak ada pertanyaan ya yang Baik, disampaikan. Jadi sebelum kita tutup atau kita akhiri, kita mungkin akan mendengarkan statement dari Pak Bambang ataupun mungkin closing statement ya Pak ya dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini Pak. iya, seperti judul yang tadi sudah saya sampaikan, sesungguhnya kita ini sedang melakukan pesiarahan, mencari kebenaran, dan menuju kebenaran itu. Dan itu tidak pernah selesai. Kita selalu berada dalam perjalanan dan pencarian. Itu sebabnya kita selalu merasa menghauskan kebenaran Allah agar arah kehidupan kita ini menuju kepadanya. Saya kira begitu Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang yang boleh mengajar kita pada kesempatan kali ini. Dan juga Terima kasih. kepada sahabat Alkitab yang bisa menyaksikan rekaman ataupun video pada saat ini. Dan kami juga mohon kepada sahabat Alkitab semua untuk bisa men-share informasi tentang kegiatan seminar-seminar Lembaga Alkitab Indonesia. Dan jika memang tayangan kali ini memberkati sahabat Alkitab juga bisa mempertimbangkan untuk subscribe agar informasi-informasi tentang kegiatan ataupun seminar-seminar LAI itu sahabat Alkitab bisa dapatkan pemberitahuannya. Baik, sahabat Alkitab, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan seperti biasa, seminar Lembaga Alkitab Indonesia dilaksanakan setiap Sabtu 16.30 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang dan sahabat Alkitab. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati juga. kita semua. Salam Alkitab untuk semua. Salam Alkitab.